Selamat malam pemirsa, saya Aryo Ardi kembali menjumpai Anda dalam Talk to iNews. Pemirsa, kami mendapat begitu banyak pertanyaan dari masyarakat dan tentunya juga mewakili pertanyaan Anda pemirsa di rumah. Mengapa sampai harus menunggu 13 tahun pemerintah baru bisa membongkar jaringan sindikat pemalsu vaksin? Kemana saja pemerintah selama 13 tahun sehingga begitu banyak anak di sejumlah provinsi yang harus menanggung akibatnya? Dan Talk to iNews malam hari ini akan membahasnya secara mendalam dengan sejumlah narasumber yang tentunya berkompeten. Namun sebelumnya kami sampaikan terlebih dahulu perkembangan berita lainnya pemirsa. 9 hari jelang Lebaran kepadatan sudah mulai terasa di bandara dan juga di pelabuhan. Seperti di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, hari ini 80.000 penumpang diberangkatkan ke berbagai kota tujuan. Dan kepadatan yang sama juga terjadi di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Ribuan ke sejumlah kota besar di Indonesia mulai padati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Petugas keamanan bersenjata laras panjang pun sudah disiagakan. Menurut senior General Manager Bandara Suta, M. Suryawan Wakan, calon penumpang sudah naik 32% atau 167.000 penumpang dari data Lebaran tahun lalu. Diperkirakan H-4 arus puncak mudik mencapai 190.000 penumpang per hari. Pada H-12 kurang lebih 167.000 penumpang per hari. Dan diperkirakan H-4 adalah arus puncak, yaitu kurang lebih hampir 185.000 sampai dengan 190.000 orang per hari. Peningkatan pemudik juga terlihat di Terminal Penumpang Gapura Surya Nusantara, Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Dari rata-rata 1.500 penumpang per hari, kini mencapai 3.600 per hari. Dihitung sejak H-18 jelang Lebaran hingga hari ini, jumlah penumpang di Pelabuhan Tanjung Perak mencapai lebih dari 23.000 orang. Kenaikan jumlah penumpang ini diperkirakan akan terus mengalami peningkatan hingga H-3 Lebaran mendatang. Tim Liputan MNC Media memberitakan. Dan masih terkait dengan arus mudik Lebaran yang diperkirakan akan mulai berlangsung kepadatannya pada akhir pekan ini pemirsa, polisi menggelar tes urin untuk mengetahui apakah ada sopir bus yang akan melayani arus mudik menggunakan narkoba atau tidak, dan operasi tersebut berlangsung di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat. Terminal Bus Kalideres, Jakarta, polisi dari Sat Narkoba Polres Jakarta Barat terhadap pengemudi bus antar kota provinsi atau AKAP. Petugas mendata dan memeriksa kondisi kesehatan para sopir yang akan melayani pemudik pada Lebaran tahun ini. Tes dilakukan untuk mengantisipasi penyalahgunaan narkoba di kalangan sopir bus menjelang angkutan penumpang mudik Lebaran yang akan dimulai pada akhir minggu ini. Beralih ke informasi lain pemirsa, hingga saat ini Ketua KPK Agus Raharjo belum menandatangani surat perintah penyelidikan adanya dugaan aliran uang 30 miliar dari pengembang ke teman Ahok. Padahal minggu lalu Agus Raharjo sempat mengatakan akan segera menandatangani surat perintah penyelidikan dugaan kasus tersebut. Aliran dana yang mencapai 30 miliar rupiah yang berasal dari pengembang reklamasi diduga tengah mengalir ke dalam kantong teman Ahok yang merupakan organisasi relawan penduduk Pemprov DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Hal ini berawal dari pernyataan salah satu politikus PDIP Perjuangan Junimart Girsang pada saat rapat dengan KPK. Selaku pimpinan KPK, Agus membenarkan hal tersebut. Pada tanggal 21 Juni 2016 silam, Agus menyatakan akan menandatangani surat perintah penyelidikan dalam waktu dekat. Nyatanya, hingga kini KPK masih belum mengeluarkan sprindik yang dimaksud. Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati, menyatakan bahwa pimpinan KPK masih belum menandatangani dan kasus tersebut tengah dalam pengkajian. Info yang saya terima sampai hari ini belum ada. Jadi kemarin itu terakhir baru ada pengaduan yang masuk ke KPK. Jadi itu nanti akan pengaduan itu masuk di penyelidikan. Jadi masih akan dikaji di teman-teman di penyelidikan.
Yuyuk menambahkan bahwa KPK juga telah memeriksa sejumlah saksi yang dianggap mengetahui dan dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penyidik. Dari Jakarta, Gesmi Sitanggang dan Sugianto, MNC Media memberitakan. Pemirsa, polisi menangkap 3 orang anggota kelompok pendukung kesebelasan Persija Jakarta atau Jakmania terkait dengan kerusuhan yang terjadi pada Jumat pekan lalu. Pemerintah sempat mengancam akan menghentikan turnamen sepak bola yang saat ini sedang digelar menyusul adanya kericuhan yang terjadi saat Persija Jakarta kalah dari kesebelasan Sriwijaya FC Palembang, Sumatera Selatan. Ketiga pelaku ditangkap atas keterangan yang diberikan oleh tersangka J alias Oboy yang diduga berperan saat terjadi penyerangan terhadap Brigadir Yudawan saat Jakmania mengejar polisi di tengah lapangan. Dan hingga saat ini Polda Metro Jaya telah menetapkan 7 orang tersangka dalam kerusuhan antara Jakmania dengan anggota kepolisian saat pertandingan antara Persija Jakarta melawan kesebelasan Sriwijaya FC Palembang, Sumatera Selatan. Tersangka akan dijerat pasal 170 KUHP dan mereka yang ditahan di Ditreskrim Sus dikenakan pasal 27 dan pasal 45 Undang-Undang ITE. Pemerintah dan pengelola terkait dengan pertandingan Torabika Soccer ini jangan sampai nanti terjadi hal yang tidak diinginkan kembali. Apalagi nanti ke depan kan ada pertandingan-pertandingan krusial juga yang antara Persija dengan Persib yang kemungkinan akan bertanding di Bandung, ini juga menjadi catatan kita. Dan beralih ke berita peredaran vaksin palsu yang saat ini tengah diselidiki kasusnya oleh polisi. Hingga saat ini 15 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan polisi 1 toko obat yang semuanya berlokasi di Jakarta akibat kasus peredaran vaksin palsu tersebut. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Mabes Polri menyatakan total tersangka peredaran distributor vaksin palsu di Semarang kini telah diamankan kepolisian. Untuk memastikan keaslian sebuah vaksin, kepolisian menghimbau masyarakat cermat memperhatikan kemasan vaksin. 2 jam yang lalu lah kita tangkap lagi 2 orang di Semarang. Jadi penangkapan ini terkait dengan penyelidikan kita dan penelusuran terkait dengan penyebarannya. Mungkin dilihat dari tubnya ya, dari rubber tubnya itu, penutup karetnya itu nampak warnanya lebih suram daripada yang asli, yang palsu ya. Kemudian bentuknya juga tidak rapi. Ya, dari kemasan. Ke-15 tersangka ini berperan sebagai produsen, pembuat label, pengepul botol, distributor, dan kurir. Sebagai bentuk antisipasi peredaran vaksin palsu yang sudah cukup luas, penyidikan tengah dilakukan di 3 pulau besar terutama Pulau Jawa. Para tersangka terancam pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara dan denda 1,5 miliar rupiah. Para tersangka juga terancam pidana pencucian uang. Dari Jakarta, Randu Dahlia, Wara Afandi, MNC Media memberitakan. Ya pemirsa, itulah tadi berita tentang vaksin palsu yang beredar luas di sejumlah provinsi di Pulau Jawa. Dan pertanyaan berikutnya adalah mengapa baru 13 tahun atau setelah 13 tahun mereka beroperasi sindikat penjualan vaksin palsu tersebut, pemerintah baru bisa membongkarnya pada pertengahan minggu lalu. Dan jawabannya akan kami hadirkan dalam dialog bersama sejumlah narasumber kami tentang ancaman vaksin palsu di tengah masyarakat. Talk to iNews akan segera kembali.